student, bertemu lagi dengan Miss Rani dalam pelajaran sejarah. Pada minggu lalu kalian telah melaksanakan small test bab 1. Nah, untuk pertemuan keempat kita hari ini, kita akan belajar tentang bab 2 yang materinya adalah mengenai kajian sejarah sebagai ilmu. Berbicara tentang sejarah, banyak orang berorientasi terhadap masa lalu. Kenapa? Karena objek sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Namun demikian, kita perlu ketahui apa sebenarnya pengertian sejarah itu. Pengetahuan tentang sejarah sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab seseorang yang belajar tentang sejarah pasti akan lebih bijaksana dalam bertindak. Nah, agar kita lebih bijaksana lagi dalam menjalani kehidupan kita, perlu kita pelajari sejarah sebagai ilmu. Dalam kehidupan sehari-hari, kata sejarah sudah tidak asing lagi bagi kehidupan kita. Kata sejarah ini sering dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Apabila seseorang ingin mengetahui tentang kehidupan masa lalunya, tentunya dia akan membicarakan tentang sejarah kehidupannya. Contohnya adalah misalnya tentang perkembangan sekolah kita. Tentunya sejarah tentang perkembangan sekolah kita ini akan diungkapkan dalam perayaan-perayaan sekolah kita. Misalnya dengan mengungkapkan siapa pendirinya, bagaimana perkembangannya, tahun berapa didirikan, bagaimana perjuangan para pendiri dan guru-guru dalam perkembangan sekolah kita. Nah, berdasarkan contoh-contoh tadi, apakah sejarah itu selalu berkaitan dengan masa lalu? Kehidupan manusia bukanlah sesuatu yang bersifat diam atau statis. Namun, kehidupan manusia ini selalu dinamis, bergerak, dan berubah. Fase-fase kehidupan manusia ini tentunya selalu memiliki keterkaitan atau kesinambungan dalam kehidupan manusia. Dengan demikian pula, ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang selalu berkaitan dalam kehidupan manusia. Kesinambungan ini tentunya dalam kehidupan manusia diikat oleh ruang dan waktu. Lalu, apa itu pengertian dari sejarah? Miss akan menjelaskan pengertian sejarah dalam dua bentuk, yaitu menurut bahasa dan para ahli. Yang pertama, menurut bahasa. Kata sejarah itu memiliki arti dalam berbagai bahasa. Salah satunya adalah dari bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Prancis, dan bahasa Arab. Nah, lalu untuk menurut para ahli, salah satu contohnya adalah Profesor Dr. Sartono Kartodirjo. Profesor Dr. Sartono Kartodirjo merupakan sejarawan dari Indonesia. Beliau merupakan pelopor perkembangan sejarah Indonesia. Dan beliau merupakan seorang guru besar Universitas Gadjah Mada. Beliau mengungkapkan bahwa sejarah merupakan rangkaian suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Nah, dari pengertian sejarah menurut bahasa dan para ahli, dapat kita simpulkan adanya unsur-unsur sejarah dalam kehidupan manusia yang terdapat 4 konsep, yaitu ada sejarah sebagai kisah, kedua, sejarah sebagai ilmu, ketiga, sejarah sebagai peristiwa, dan keempat, sejarah sebagai seni. Nah, untuk lebih jelasnya, Miss akan menjelaskan lewat media berikut ini. 4 konsep dalam sejarah. Nah, kali ini Miss akan menjelaskan tentang 4 konsep dalam sejarah. Jadi, sejarah itu dapat diartikan sebagai sejarah sebagai ilmu, seni, peristiwa, dan kisah.
Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan video berikut ini ya. Sejarah. Sejarah itu berbeda dengan mitos. Kenapa? Karena dalam sejarah benar-benar terjadi peristiwa yang nyata sesuai dengan fakta yang ada. Namun, jika mitos, dia masih bersifat belum pasti kebenarannya. Nah, sejarah ini sering disamaartikan dengan 4 konsep berikut, yaitu sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai peristiwa, dan sejarah sebagai seni. Pertama, sejarah sebagai ilmu. Ciri dari sejarah sebagai ilmu adalah memiliki objek, yaitu objeknya adalah peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Yang kedua adalah memiliki teori. Jadi, dalam mempelajari sejarah, kita memerlukan adanya teori-teori pendukung seperti geografi, sosiologi, dan sebagainya. Lalu, yang ketiga adalah memiliki metode. Jadi, dalam mempelajari sejarah ini terdapat metode-metode tertentu dalam mempelajari peristiwa yang telah terjadi. Yang kedua adalah sejarah sebagai kisah. Cirinya adalah peristiwa yang telah terjadi diceritakan kembali dalam bentuk lisan atau tulisan. Nah, biasanya ciri dari sejarah sebagai kisah ini adalah merujuk kepada orang atau tokoh. Jadi, kita menceritakan peristiwa atau seseorang melewati lisan atau tulisan. Ketiga adalah sejarah sebagai peristiwa. Cirinya adalah langsung merujuk kepada peristiwa itu. Sejarah sebagai seni. Cirinya adalah dalam mempelajari sejarah harus memiliki emosi, memiliki intuisi atau pemahaman, dan memiliki gaya bahasa. Contohnya adalah apabila kita membaca buku tentang biografi seseorang atau membaca tentang suatu peristiwa sejarah, kita pasti akan merasakan hal yang dirasakan oleh penulis sesuai dengan peristiwa yang sudah terjadi. Nah, itu tadi adalah 4 konsep dalam sejarah. Demikian penjelasan dari Miss mengenai bab 2, yaitu tentang materi sejarah sebagai kisah, pengertian sejarah, dan konsep-konsep dalam sejarah. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian pelajari dan kerjakan latihan soal. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. See you.